Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat beriring salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan sampai saat ini. Yang saya hormati kedua dosen penguji saya, yaitu Dr. Insinyur Sumijan MSc, Insinyur Gunadi Widi Nur Cahyo MSc PhD. Terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam sidang tesis saya ini. Dan juga rasa terima kasih saya kepada kedua pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang ketat dan efisien, yaitu Profesor Dr. Jufriadif Naam, Eskom Mkom, Dr. Yuhanri, Eskom Mkom. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya akan memaparkan terkait tesis saya yang berjudul Sistem Pakar dalam Akurasi Deteksi Pendarahan pada Kehamilan menggunakan metode forward chaining, studi kasus RSKIA Sukma Bunda Payakumbuh. Yang melatar belakangi dari tesis saya ini yaitu kehamilan adalah sebuah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh pasangan suami istri, karena seorang anak adalah anugerah yang paling istimewa dari Sang Pencipta. Perawatan yang dilakukan kepada ibu hamil sangatlah perlu diperhatikan dengan baik karena menyangkut nyawa ibu dan janin. Keselamatan ibu dan janin mulai dari awal kehamilan sampai proses kelahiran sangatlah penting. Banyaknya angka kematian ibu dan janin tergolong cukup tinggi, terutama dengan gejala pendarahan atau keluar darah. Pendarahan masih merupakan penyebab kematian ibu yang tertinggi selain preeklamsia dan infeksi. Perumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana menerapkan sistem pakar metode forward chaining untuk akurasi deteksi pendarahan pada kehamilan. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan metode forward chaining ke dalam bahasa pemrograman PHP untuk akurasi deteksi pendarahan pada kehamilan. Batasan masalah. Yang pertama, penelitian dilakukan pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak RSKIA Sukma Bunda Payakumbuh. Yang kedua, metode yang digunakan di dalam membangun sistem adalah metode forward chaining. Yang ketiga, sistem akan menganalisa dari informasi yang diinputkan atau yang di-entry oleh user, dan sistem akan memberikan solusi terkait pendarahan yang terjadi pada ibu hamil. Tujuan dari penelitian. Yang pertama, menganalisa gejala yang dapat menimbulkan pendarahan pada kehamilan sehingga dapat ditentukan solusi dan penanganan yang cepat dan tepat bagi ibu hamil. Yang kedua, menerapkan sistem pakar metode forward chaining untuk akurasi deteksi pendarahan pada kehamilan. Yang ketiga, menentukan tingkat akurasi metode forward chaining dalam akurasi deteksi pendarahan pada kehamilan. Manfaat penelitian. Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi ibu hamil melakukan deteksi pendarahan pada kehamilan sehingga mendapat solusi yang tepat dan akurat. Yang kedua, untuk memudahkan petugas rekam medis dalam mengisi asesmen awal pada buku status rekam medik yang selanjutnya akan dibaca dan dianalisa oleh dokter. Metode penelitian. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mempelajari literatur. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menganalisa data dengan metode forward chaining. Yang keenam, merancang sistem. Yang ketujuh, implementasi sistem. Yang kedelapan yaitu pengujian sistem. Sistem pakar. Sistem pakar atau expert system adalah salah satu teknik kecerdasan buatan yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia
ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dikerjakan oleh seorang pakar. Berikut adalah komponen sistem pakar. Yang pertama di sini sesuai bagan yaitu user. User di sini yaitu yang akan berinteraksi dengan sistem. Yang kedua yaitu user interface. Antarmuka, sebuah perangkat lunak atau software yang menyediakan media komunikasi antar sistem dengan user. User interface merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Yang selanjutnya yaitu mesin inferensi, merupakan otak dari sistem pakar yang merupakan bagian yang berisikan metodologi yang akan digunakan untuk melakukan proses penalaran terhadap informasi yang ada di dalam basis pengetahuan. Yang keempat yaitu basis pengetahuan, berguna untuk memahami, menginformasikan dan memecahkan masalah berdasarkan fakta-fakta, teori, pemikiran dari para ahli. Basis pengetahuan ini merupakan inti dari sebuah sistem pakar. Metode forward chaining. Metode forward chaining adalah pencocokan data atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kiri if terlebih dahulu. Dengan kata lain, setiap aturan diuji dan dievaluasi sehingga mendapatkan kondisi yang benar dan kondisi yang salah. Forward chaining merupakan fakta untuk mendapatkan kesimpulan atau conclusion dari fakta tersebut. Penalaran ini berdasarkan dari fakta yang ada. Proses metode forward chaining. Yang pertama, mempersiapkan data input. Yang kedua, menentukan tabel keputusan. Yang ketiga, menentukan rule. Yang keempat, melakukan proses pelacakan. Yang kelima, membuat pohon keputusan. Yang keenam, hasil pelacakan. Yang pertama yaitu mempersiapkan data input. Kita memiliki data-data jenis penyakit. Terdapat 7 macam jenis penyakit, di mana masing-masing penyakit kita beri inisial kode, yaitu yang pertama yaitu T01 dengan nama penyakit abortus imminent, T02 abortus incipient, T03 abortus incomplete, T04 mola hidatidosa, T05 kehamilan ektopik, T06 placenta previa, T07 solusio placenta. Kemudian kita ada data usia kehamilan, di mana terdapat 3 macam jenis usia kehamilan yang didapatkan dari pakar, di mana usia kehamilan diberi juga kode. Yang pertama itu UK01, usia kehamilan di bawah 16 minggu. Kemudian yang kedua, UK02, usia kehamilan antara 17 sampai dengan 27 minggu. UK03, usia kehamilan di atas 27 minggu. Kemudian kita memiliki data gejala, di mana terdapat 20 macam gejala yang diberikan oleh pakar. Semua gejala ini kita juga berikan kode, yaitu dengan inisial W. W01 yaitu adalah bercak flek kecoklatan, W02 nyeri perut sedang, W03 darah keluar banyak, dan seterusnya sampai W20. Kemudian data gejala, terdapat 20 macam gejala yang diberikan oleh pakar. Gejala ini juga kita berikan inisial kode dengan kode W, di mana W01 yaitu bercak atau flek kecoklatan, W02 nyeri perut sedang, W03 darah keluar banyak, W04 keluar darah bergumpal, W05 nyeri pada ari-ari, W06 ukuran perut lebih besar dari usia kehamilan, W07 mual dan muntah, W08 perut tegang dan keras, W09 sakit perut hebat, W10 nyeri punggung bagian bawah,
W11 pendarahan pada vagina, darah merah segar. W12 muka pucat dan wajah kekuningan. W13 nyeri pada bahu. W14 keluar darah sedikit. W15 keluar gelembung-gelembung cairan mola. W16 terdapat biru leban pada linea alba. W17 terasa sakit saat buang air kecil. W18 terasa sakit saat buang air besar. W19 rahim tidak berkontraksi. W20 rahim berkontraksi. Itulah gejala-gejala yang diberikan oleh pakar. Selanjutnya, yang kedua yaitu menentukan tabel keputusan. Tabel keputusan ini terdapat dua buah tabel keputusan. Yang pertama yaitu tabel keputusan gejala terhadap penyakit. Dapat dilihat pada tabel. Yang kedua yaitu menentukan tabel keputusan, di mana terdapat dua buah tabel keputusan. Yang pertama yaitu tabel keputusan gejala terhadap penyakit. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Penyakit T01 yaitu abortus imminent memiliki gejala yaitu yang terdapat tanda silang berikut ini, yaitu W01, W02, W10, dan W14. Bisa dilihat juga pada penyakit T07 yaitu solusio placenta, yaitu memiliki gejala W02, W03, W08, W11, W12, dan W20. Kemudian, yang kedua, tabel keputusan gejala terhadap usia kehamilan, di mana usia kehamilan UK01 yaitu usia kehamilan di bawah 16 minggu. Terdapat gejala-gejala yang mempengaruhinya, yaitu W01, W02, W03, W04, W05, W07, 08, 09, W10, W11, W12, W13, W14, W16, W17, dan W18. Selanjutnya untuk UK02 dan UK03 dapat dilihat pada tabel dengan tanda centang berikut ini. Yang ketiga yaitu menentukan rule, di mana rule yang pertama yaitu if UK01 is true and W01 is true and W02 is true and W10 is true and W14 is true, then T01 atau abortus imminent. Yang keempat yaitu melakukan proses pelacakan. Terdapat pada tabel berikut ini, di mana T01 yaitu penyakitnya abortus imminent dengan usia kehamilan UK01. Terdapat gejala W01, W02, W10, dan W14. Untuk T02 sampai T07 bisa dilihat pada tabel berikut ini. Yang kelima yaitu membuat pohon keputusan. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini, di mana T01 yaitu abortus imminent memiliki gejala W01, W02, W11, dan W14. Juga dapat kita lihat pada usia kehamilan di atas 27 minggu, yaitu terdapat gejala W02, W03, W08, W11, W12, W19, dan W20.
Yang keenam, yaitu hasil pelacakan. Hasil dari proses pelacakan dengan metode forward chaining pada rule 1, yaitu jika usia kehamilan di bawah 16 minggu, UK01, terdapat bercak atau flek kecoklatan W01, nyeri perut sedang W02, nyeri punggung bagian bawah W10, darah keluar sedikit W14, maka penyakit yang sesuai adalah abortus iminen, yaitu T01. Selanjutnya yaitu pengujian dengan data. Terdapat pada tabel berikut ini data pasien yang berkunjung ke RSKIA Sukma Bunda Payakumbuh. Tanggal kunjungan yaitu tanggal 20 bulan 4 tahun 2020. Dengan nama pasien yaitu dengan inisial pasien 1. Usia kehamilan yaitu 13 minggu. Gejala yaitu bercak flek kecoklatan, nyeri perut sedang, nyeri punggung bagian bawah, darah keluar sedikit. Dengan hasil diagnosa dokter yaitu abortus iminen. Berdasarkan fakta, rule yang memiliki kondisi terpenuhi adalah rule 1, yaitu if UK01 is true, NW01 is true, NW02 is true, NW10 is true, NW14 is true, dan T01. Maka dapat disimpulkan hasil konsultasinya adalah pasien 1 memiliki diagnosa abortus iminen. Perbandingan data dengan sistem. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Terdapat 10 data pasien dengan data usia kehamilan, gejala pasien dalam rekam medis, fakta sebenarnya, dan hasil diagnosa sistem. Terdapat satu data invalid, yaitu pada pasien 10 dengan fakta sebenarnya yaitu placenta previa, dengan hasil sistem yaitu penyakit tidak ditemukan. Tingkat akurasi sistem. Terdapat 9 data valid dibagi dengan jumlah data dikali 100% menghasilkan nilai yaitu 90%. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan rumus probabilitas akurasi di atas, maka didapatkan nilai keakuratan mencapai 90%. Dengan metode forward chaining yang diimplementasikan pada sistem ini dengan representasi pengetahuan dari pakar tentang pendarahan kehamilan. Kesimpulan. Yang pertama yaitu sistem berhasil menganalisa gejala-gejala pada pendarahan kehamilan dan dapat menentukan penyakit yang berhubungan dengan pendarahan pada kehamilan, sehingga dapat ditentukan solusi dan langkah awal penanganan pendarahan pada kehamilan. Yang kedua, dengan adanya penerapan aplikasi ini dapat membantu masyarakat umum untuk mengetahui jenis-jenis penyakit pendarahan pada kehamilan dengan cepat tanpa harus bertemu langsung dengan dokter, serta dapat memberikan penanganan sementara yang terkait dengan pendarahan pada kehamilan. Yang ketiga, dengan adanya sistem pakar ini dapat membantu mengurangi kekurangtahuan pengguna terhadap penyakit pendarahan pada kehamilan dan dapat menghasilkan informasi yang tepat dan berguna untuk pengguna, terutama bagi ibu hamil. Hasil uji coba yang dilakukan dengan membandingkan data dengan sistem yang sudah dirancang memiliki tingkat akurasi 90% akurat, sehingga sistem yang dirancang ini bisa digunakan untuk mendeteksi pendarahan pada kehamilan. Saran. Yang pertama yaitu rancangan sistem pakar untuk mendiagnosis pendarahan pada kehamilan dapat dikatakan belum sempurna. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa jenis pendarahan pada kehamilan dengan kondisi gejala tertentu yang hanya dokter yang dapat menentukan jenis penyakit tersebut dan memerlukan bantuan alat penunjang. Untuk itu penulis berharap akan ada penelitian selanjutnya yang melakukan pengembangan dan melanjutkan penelitian ini agar sistem ini dapat menjadi lebih baik. Yang kedua, penulis mengharapkan ada pihak atau peneliti lain yang mau mengembangkan dan melanjutkan penelitian ini sehingga memudahkan masyarakat umum untuk menggunakan sistem ini. Yang ketiga, diharapkan dengan dikembangkannya sistem pakar dapat menambah beberapa jenis penyakit dan gejala yang lebih banyak lagi, sehingga dapat mempermudah masyarakat
umum dalam mendiagnosis pendarahan pada kehamilan. Demikianlah pemaparan dari saya terkait tesis yang berjudul Sistem Pakar dalam Akurasi Deteksi Pendarahan pada Kehamilan menggunakan metode forward chaining, studi kasus RSKIA Sukma Bunda Payakumbuh, dan saya ucapkan terima kasih kepada kedua dosen penguji yang telah memberikan waktunya untuk sidang tesis ini. Apabila ada kekurangan pada tesis ini, saya mohon maaf dan menerima segala masukan dan arahan dari dosen penguji. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.